Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gue bakalan bahas tentang Danmachi, lebih tepatnya ini akan bahas tentang light novel Danmachi di volume ke-17. Video ini adalah video kelanjutan dari part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa mulai dari video sebelumnya dahulu. Jadi kalian bisa lebih paham mengenai alur ceritanya. Oke, kita mulai saja untuk videonya. Cerita dimulai dengan renungan Freya tentang masa lalunya. Freya merenungkan bagaimana dia bosan dengan hidupnya di Tenkai. Kemudian dia turun ke bumi dan menikmati kesenangan yang ditawarkannya, berkeliling dunia dan membuat sebuah familia. Dia mencintai para pengikutnya, tetapi dia segera bosan dengan hari-hari kehidupannya yang saat ini karena tanpa perubahan. Saat itulah dia teringat permainan yang dimainkan oleh Zeus dan banyak dewa lainnya. Sebagai bagian dari permainan mereka, banyak dewa akan menghapus kehadiran dewa mereka dan memutuskan untuk menjalani kehidupan normal di antara manusia. Freya tak lama kemudian juga bosan dengan kehidupannya di Erario. Dan kemudian saat dia bertemu dengan Horn, dia menganggap itu adalah sebuah kesempatan yang bagus untuk dia menghibur diri. Dan dia akhirnya mengabulkan permintaan Horn untuk menjadi seorang dewi. Tapi kemudian Freya menggunakan penampilan seorang gadis muda yang sering digunakan Freya di Tenkai. Freya memberikan penampilan itu dengan nama Sir, yang awalnya dia terima dari Helun dan memilih peran dari gadis kota. Setelah memilih menjadi Sir, Freya kemudian menerima permintaan Mia yang ingin meninggalkan familianya. Dengan syarat ia akan mengizinkan Sir bekerja untuknya. Mia awalnya tidak senang dengan keputusan Freya, namun melihat situasinya akhirnya dia pun mengizinkannya. Kemudian kehidupan Freya sebagai Sir tidaklah mudah. Ia sering melakukan kesalahan dalam pekerjaan barunya dan sering dimarahi oleh Mia. Namun ia menyukai kehidupan barunya. Setiap hari dia bertemu orang-orang baru yang menarik dan mendapatkan pengalaman baru yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tetapi kemudian suatu hari dia melihat Bel dan itu mengubah segalanya. Seperti negara api yang menyerang. Sejak saat itu, Freya akhirnya memutuskan untuk membuang nyawanya sebagai Sir. Dan scene pun berubah. Setelah Bel menolak perasaan Sir, Sir menjadi sedih karena penolakan Bel dan akhirnya dia melarikan diri. Bel merasa ingin mengejar Sir, tetapi dia berpikir bahwa dia tidak mempunyai hak untuk melakukan itu. Dan itu akan menyakiti Sir lebih dalam lagi. Jadi Bel tetap berdiri sana sembari diguyur air hujan. Dan kemudian dia teringat akan Ryu dan yang lain karena mereka menahan Freya Familia. Dan kemudian dia pun kembali. Saat kembali dia pun bertemu dengan Ryu dan menceritakan semua yang sudah terjadi mengenai tentang Sir palsu dan Sir asli yang menyatakan cinta padanya, dan begitu juga dengan penolakan yang dilakukan oleh Bel. Ryu marah akan apa yang dilakukan oleh Bel. Mengapa Bel harus menolak Sir? Sir sangatlah baik terhadap Bel. Namun Bel memberikan penjelasannya bahwa Bel mempunyai seorang yang dia cintai. Ryu pun kaget karena dia tidak mempertimbangkan perasaan Bel bahwa jika dia memiliki seseorang yang dia cintai. Mereka berdua pun menjadi terdiam. Namun kemudian Ryu memutuskan untuk pergi untuk mencari Sir. Begitu juga dengan Bel. Teman-teman Bel yang melihatnya itu juga akhirnya pun juga ikut mencari Sir karena melihat Bel terlihat sangat tertekan. Dan keesokan harinya Hestia meninggalkan rumah familianya. Dia begitu teringat oleh Sir dan dia terus memikirkan siapa Sir sebenarnya. Hestia teringat dengan percakapannya bersama Hermes. Setelah dia bertanya kepada Hermes tentang perasaan aneh yang dia rasakan dari kehadiran Sir, Hermes kemudian memberitahunya bahwa itu adalah sihir transformasi, yang efeknya adalah mengubah seorang anak menjadi dewa. Hestia tidak dapat mempercayai hal itu, tetapi karena transformasi sihir adalah sihir anak-anak, hal itu tidak memerlukan penggunaan dari Arkanum, yang mana darah ilahi para dewa.
Pikiran ini kemudian membuat Hestia bertanya-tanya siapa identitas Sir yang sebenarnya. Jika dia hanyalah anggota familia dewa, Hestia berpikir itu mungkin baik-baik saja. Tetapi, mengingat bagaimana Freya selalu bertindak terhadap Belle, Hestia berpikir bagaimana jika orang yang berinteraksi dengan Belle setiap hari selama ini adalah Freya. Hestia kemudian mengingat peringatan dari Loki dan memikirkan tentang bagaimana dia menjadi canggung setelah insiden dengan Ishtar. Tetapi, sejak itu Freya tidak melakukan sesuatu yang dapat dipertanyakan, jadi Hestia tidak terlalu memikirkannya sejak saat itu. Jika yakin dengan pemikirannya tentang Sir dan Freya, Hestia kemudian berpikir bahwa dia akan pergi dan berbicara dengan Hermes lagi atau beberapa dewa lainnya. Hestia juga sempat berpikir jika dia bertemu dengan Freya mungkin itu dapat memecahkan masalahnya. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Freya memanggil nama Hestia. Hestia terkejut melihat dan berpikir apakah benar-benar kebetulan bahwa Freya tiba-tiba muncul di hadapannya sekarang. Kemudian Hestia bertanya kepada Freya, apakah ada yang dia inginkan dengannya? Dan kemudian Freya menjawab dengan memberitahu Hestia untuk menyerahkan Belle kepadanya. Hestia pun terkejut atas permintaan Freya dan dengan marah bertanya apa yang dia bicarakan dan menolak untuk memberikan Belle kepada Freya. Freya kemudian memberitahu Hestia bahwa dia menyukai dan menghormati Hestia, jadi Freya benar-benar tidak ingin bersikap kasar. Tetapi, jika Hestia bertindak secara tidak wajar, Freya terpaksa tidak akan memberikan pilihan. Kemudian Freya meminta Hestia lagi untuk memberikan Belle kepadanya. Tetapi Hestia tetap menolak dan mengatakan bahwa Belle adalah anaknya yang berharga dan anggota familianya tentu saja. Dia tidak akan memberikannya kepada Freya. Melihat diskusi ini lebih lanjut tidak akan ada gunanya, Freya kemudian mengangkat tangannya dengan sinyal dalam bentuk cahaya melesat dari tanah menuju ke langit. Tiba-tiba sebuah serangan pun muncul. Gulliver bersaudara melompat dari gedung di atas Lily dan yang lainnya. Wavelin memukul tubuh Mikoto dengan palu sebelum ada yang bisa bereaksi. Dampak dari pukulan itu kemudian mematahkan beberapa tulang Mikoto dan kemudian membuatnya terbang ke gedung terdekat sambil batuk darah. Haruhime kemudian mencoba lari ke sisi Mikoto saat anggota Hestia familianya lain dikepung. Wavelin juga berusaha untuk menghentikan Haruhime, tetapi kemudian Aiza muncul di depannya, menghentikan palu untuk memukul Haruhime. Bersama dengan Aiza, Valgar, Lulune, dan salah satu anggota elf dari familia Hermes muncul di tempat kejadian juga. Ternyata Hermes telah memerintahkan familinya untuk melacak keluarga Hestia untuk mengawasi Freya Familia. Karena Hermes curiga bahwa Freya Familia akan segera menimbulkan masalah dengan Hestia. Valgar marah pada Aiza dan kemudian memberitahunya bahwa Hermes memerintahkan mereka untuk tidak ikut campur. Tetapi kemudian Aiza memberitahu Valgar bahwa alasan dia bergabung dengan Hermes Familia adalah untuk melindungi Haruhime, dan Valgar pun tidak bisa mendapatnya. Tidak lama setelah pertempuran dilanjutkan, Berling mengalahkan Valgar dan Greer mengalahkan Lune dan Peri dengan satu ayunan pedang besarnya. Dari anggota keluarga Hestia, hanya Lily yang bisa merasakan hubungan antara Gulliver bersaudara melalui gerakan mereka. Dan dia pikir sepertinya mereka berkomunikasi satu sama lain meskipun mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Aiza terus berusaha melindungi Haruhime dengan menjauhkan dirinya dari pertempuran sambil menyembunyikan Haruhime di belakang punggungnya. Melihat ini, Greer dan Berling berlari di belakang mereka dan menyerang Haruhime, membelah punggungnya dengan pedang besar dan kapak mereka, sambil memotong sebagian rambutnya dalam proses itu. Aiza yang melihat ini sangatlah marah dan dia mencoba menyelamatkan Haruhime. Tapi Alphys dan Dwarfin muncul di hadapannya untuk menghentikan Aiza. Haruhime kemudian memanggil Aiza untuk mengeluarkan tangannya ke arahnya. Ketika salah satu saudara memegang kepala Haruhime dari atas dan membanting ke trotoar batu di bawah dan membuat Haruhime pingsan seketika. Melihat hal ini, Aiza menjadi sangatlah marah. Dia kemudian berusaha menyerang membabi buta ke saudara itu. Tetapi kemudian dia langsung dikalahkan oleh mereka. Welf menyuruh Lily untuk lari, berharap setidaknya dia bisa melarikan diri.
Kemudian ternyata Ellen muncul di hadapan Welf dan menyerangnya, menebaskannya di dada dan menjatuhkan pedang besar Welf dari tangannya. Alfric kemudian mendekati Lily yang merupakan satu-satunya yang tersisa. Lily kemudian mencoba menyerang Alfric dengan pedang sihir, tetapi Alfric menahan lengannya di tengah ayunan sebelum sihir itu bisa diaktifkan. Alfric memuji kecepatan serangannya dan mengomentari bagaimana pengumuman guild tentang dia menjadi level 2 memang benar. Alfric melanjutkan dan memberitahu Lily bahwa ternyata tidak sebatas Finn, tapi fakta bahwa ada Palum seperti dia membuatnya senang. Setelah mengatakan ini, Alfric mematahkan lengan Lily dan rasa sakitnya begitu kuat hingga Lily kehilangan kesadaran. Ais yang mulai berlari melintasi atap rumah diikuti oleh Tiona dan Tione begitu dia melihat pertempuran dimulai. Kakak beradik Amazon itu mencoba memenangkannya, tetapi setelah kejadian di hari-hari sebelumnya dengan Freya Familia, dia melihat ekspresi wajah Belle sehari sebelumnya. Ais pun tetap mengkhawatirkan Belle. Tiba-tiba Hockney muncul di depan mereka, menghentikan mereka dari campur tangan dalam rencana Freya. Ais bertanya mengapa mereka menyerang Belle dan familianya, tapi Hockney hanya memperingatkan Ais untuk tidak terlibat. Serangan kemudian menghantam tanah di depan kaki Ais dan yang lainnya. Kemudian Hayden muncul dan menyuruh mereka untuk mundur. Jadi mereka tidak menyebabkan konfrontasi antara kedua familia mereka. Tione kemudian menanggapi peringatan Hayden dan memberitahunya bahwa mereka seharusnya memikirkan hal itu sebelum menyebabkan keribuan di seluruh Orario selama festival Dewi. Tione juga mengatakan kepadanya bahwa guild tidak akan membiarkan mereka pergi hanya dengan hukuman lain. Hayden dan Hockney menanggapi dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak peduli tentang kemungkinan hukuman atas tindakan mereka dan mengatakan bahwa mereka akan melaksanakan kehendak Dewi mereka. Otar kemudian muncul di hadapan Belle dan Ryu yang sedang mencari sihir di kota. Dia kemudian memberitahu Belle bahwa Freya menginginkan Belle dan nasibnya sudah diputuskan. Ryu kemudian menyuruh Belle untuk lari dan bersiap untuk bertarung, tetapi Otar menerjang di depan dalam serangan yang kemudian membuat Ryu terlempar hingga ke gedung terdekat. Belle yang mencoba lari ke arahnya, tetapi Otar menyekram wajahnya dan membanting Belle ke tanah hingga membuatnya pingsan. Hestia yang melihat semua hal ini merasa tidak percaya apa yang terjadi dan bertanya kepada Freya mengapa dia menyerang familianya. Freya kemudian memberitahu Hestia bahwa ini sudah berakhir. Ketika Freya mengatakan ini, Gulliver bersaudara muncul di atap di atas mereka dan melemparkan senjata Lily, Welf, Mikoto, dan Haruhime ke tanah. Tar kemudian juga tiba dan melemparkan Belle yang tidak sadarkan diri ke tanah di samping mereka. Freya kemudian memberitahu Hestia bahwa dia sudah selesai bermain-main dan dia ingin menyelesaikan kalimatnya dengan mengatakan bahwa waktu sirk juga sudah berakhir. Mendengar hal ini, Hestia menghadapi Freya dan bertanya, apakah dia sebenarnya sir selama ini? Dan Freya tidak menyangkal akan hal itu. Freya kemudian menyuruh Hestia untuk mengubah Belle menjadi familianya dan mengancam Hestia bahwa jika akan membunuh semua anggota familia jika dia tidak melakukan apa yang dia inginkan. Hestia pun tidak bisa menanggapi. Freya kemudian memberitahu Hestia bahwa meskipun dia membunuh semua anggota familia Hestia dan Hestia tetap menolak, dia akan mengirim Hestia kembali ke Tenkai dan mengambil Belle untuk dirinya sendiri. Hestia kemudian tidak dapat menanggapi hal itu lagi untuk beberapa waktu. Kemudian terpecahkan antara tidak ingin memberikan Belle kepada Freya dan ingin melindungi yang lainnya. Namun tiba-tiba Hermes muncul dan kemudian mendatangi mereka berdua. Kemudian Hermes bertanya kepada Freya apakah dia akan mempertimbangkan untuk menahan dirinya. Freya kemudian memperingatkan Hermes setelah itu bahwa jika dia menghalangi jalannya, dia akan mengirimnya kembali ke Tenkai bersama dengan Hestia. Kemudian Hermes memberitahu Freya bahwa dia tidak berniat untuk mengambil Belle, tetapi bertanya apakah Freya keberatan jika menunggu beberapa saat untuk pemindahan Belle. Freya bertanya pada Hermes mengapa, dan Hermes memberitahunya bahwa Belle baru menjadi petualang selama 6 bulan, dan juga tidak ada gunanya mencoba membunuh Hestia Familia untuk membuat Hestia mengubah Belle menjadi familianya, karena Hestia sendiri bahkan tidak bisa melakukannya. Freya kemudian terkejut sejenak dan kemudian Hermes memberitahunya bahwa Freya tidak berpikir benar-benar ingin membunuh mereka sejak awal dan bertanya
Apakah Freya akan mempertimbangkan menunggu 6 bulan sampai Belle akan dapat pindah ke dewa yang lain untuk membawanya ke Freya Familia? Hermes kemudian melanjutkan dengan beralasan dengan mengatakan pada Freya bahwa dia dapat mengambil Belle. Dan Hermes akan meyakinkan Will untuk menganggap Belle sebagai anggota setengah Familia. Dan dia dapat membuat Belle menjalani hidupnya seolah-olah dia sudah berada di Freya Familia. Meskipun faktanya bahwa Belle masih mendapatkan Valna dari Hestia. Freya setuju dengan penawaran dari Hermes meskipun Hestia tanpa sangat menolaknya. Namun kemudian Hermes berbisik ke Hestia bahwa dengan cara ini mereka akan punya waktu setengah tahun untuk memikirkan sebuah cara untuk mengambil Belle kembali. Dan Hestia pun terdiam. Freya juga mengatakan ke Hermes bahwa dia akan menunggu selama setengah tahun, namun dia harus mendapatkan sebuah kompensasi. Freya kemudian menuju ke arah Guild dan dia bertemu dengan Royman yang kemudian menggunakan pesonanya untuk menyuruhnya mengumpulkan seluruh warga Orario di Central Park. Dan kemudian Royman yang terkena pesona dari Freya mengikuti perintahnya. Saat semua orang sudah berkumpul di dalam Central Park, kemudian Hermes dengan putus asa mengatakan sesuatu kepada Hestia. Dia ingin Hestia melepaskan kehadiran ilahinya sebesar mungkin. Dan dia juga memberikan sebuah gulungan kepada Hestia. Dan gulungan itu harus dikembalikan ke dirinya, namun harus di waktu yang tepat. Karena jika Hestia memberikan gulungan itu ke Hermes kembali di dalam waktu yang salah, Hermes mungkin akan menjadi musuh dari Hestia. Hermes juga memerintahkan Asfi untuk membawa Ryu terbang keluar Orario secepatnya. Kemudian di atas altar tempat Freya dan beberapa dewi berpitato sebelumnya di acara festival dewi, Freya kemudian muncul dan kemudian menggunakan pesonanya. Dan kemudian seluruh penduduk dari Orario mulai terpesona. Cerita kemudian beralih saat ketika Belle terbangun. Belle merasa dia berada di ruangan yang asing baginya. Pakaiannya sudah berganti dan juga senjatanya tidak ada. Belle merasa bingung dan kemudian dia mulai mengecek sekitar. Dan dia berpikir apakah ini masih ada di Orario atau tidak. Namun ketika Belle mencoba untuk keluar dari ruangan, dia kemudian bertemu dengan Hedin. Kemudian Hedin menuntutnya ke dalam ruang makan. Dalam ruang makan itu Belle bertanya kenapa dia ada di sini. Dan kemudian Hedin menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang ada di ruang makan Freya Familia bersama dengan anggota Freya Familia lainnya. Di sana Belle menyangkal bahwa seharusnya Belle adalah anggota dari Hestia Familia dan mengapa dia berada di kediaman Freya Familia. Mendengar hal ini, beberapa anggota Freya Familia merasa marah kepada Belle karena Belle adalah seorang anggota Freya Familia yang ditemukan oleh Dewi Freya itu sendiri. Namun Belle merasa bingung. Di sini kemudian mereka berdiskusi apa yang terjadi dengan Belle. Mereka kemudian seperti menyimpulkan bahwa Belle terkena sebuah sihir sehingga ingatannya menjadi kacau. Belle yang tetap bingung akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari kediaman Freya Familia. Dan ketika dia di luar, dia bertemu dengan beberapa kenalannya. Namun terjadi sesuatu yang aneh karena semua orang yang temui Belle saat berada di luar mengatakan Belle adalah anggota Freya Familia dan bukan Hestia Familia. Belle juga bertemu dengan Aina saat dia datang dan menanyai dia saat di jalan. Belle menjadi bersemangat dan memanggilnya. Aina kemudian menjawab dan mengatakan Belle bahwa hampir tidak ada orang di kota yang tidak mengenal Belle. Tetapi Aina hanya terkejut ketika Belle memanggil namanya. Belle sedikit bingung, tetapi mengatakan pada Aina bagaimana mau bercanda dengan dia mengatakan Belle adalah anggota Freya Familia. Dan mendengar ini Aina juga memikirkan sesuatu dan mengatakan bahwa Belle adalah anggota Freya Familia. Belle menyangkalnya lagi karena Belle adalah orang yang mendapatkan nasihat dari Aina. Dan Aina kemudian menjawab bahwa Aina bukanlah penasihat Belle karena Freya Familia jarang untuk menyewa penasihat untuk anggota familia mereka. Bahkan mereka tidak pernah menyewa penasihat satupun. Mendengar hal ini kemudian Belle menjadi shock dan kemudian dia lari dan sampai
Mulailah dia kembali ke rumah familianya, yaitu Hestia Familia. Dan kemudian dia melihat Hestia dan yang lainnya. Ketika Hestia melihat Belle, dia mencoba bersembunyi di balik Werewolf. Hestia melihat ke atas atap terdekat dan melihat Ottar dan Ellen, dan dia tahu bahwa jika dia mengakui Belle, mereka akan membunuh semua anggota Familia selain Belle. Jadi Hestia berusaha untuk tidak melihat Belle, meskipun itu menyakitkan untuknya. Werewolf melihat Belle dan mengenalinya sebagai anggota Freya Familia. Dan Lily dengan hati-hati menanyakan apa yang dia inginkan dengan familia kecil seperti mereka. Belle kemudian mulai menangis dan kemudian mencoba membuat mereka mengingatnya. Tetapi tidak peduli seberapa keras Belle mencoba, tidak satupun dari mereka yang mengingatnya. Kemudian Belle memanggil Hestia, tetapi dia menghindari untuk menanggapi Belle dan mengatakan kepada anggota familianya bahwa mereka tidak boleh melibatkan diri dengan Freya Familia. Dan kemudian mereka kembali ke kediaman mereka. Belle kemudian terdiam dan berdiri di sana tanpa tujuan setelah mereka pergi. Lebih lama dari yang biasa dia ingat. Tapi akhirnya tiba-tiba Ellen datang dan mendekatinya dan membawa Belle kembali ke rumah Freya Familia. Setelah dia tiba, beberapa anggota keluarga Freya membawa Belle ke Hade agar dia bisa melihat Belle. Dan Hade mengatakan pada Belle bahwa sepertinya seseorang menggunakan kutukan kepada Belle untuk mengacaukan ingatan aslinya. Belle kemudian tidak percaya apa yang Hade katakan. Namun Hade mencoba untuk bersikap baik pada Belle. Tetapi dia mengatakan kepada Belle bahwa itu mungkin terdengar kejam dalam kondisinya. Tetapi dia harus mencoba dan kembali ke kenyataan secepat mungkin. Atau dia akan terus mendapatkan tatapan aneh dari semua orang yang dia temui. Kemudian Hedin memberitahu mereka untuk sementara waktu, mereka hanya perlu memberitahu Freya apa yang sedang terjadi pada Belle. Beberapa dari Gulliver bersaudara juga menyuruh Hade untuk segera membatalkan kutukan yang ada pada Belle. Tetapi dia mengatakan kepada mereka bahwa Hade mengkhususkan diri dalam penyembuhan tubuh, bukan pikiran. Dan dia tidak dapat membatalkan sebuah kutukan. Hade juga menyebutkan bahwa dia tidak benar-benar ingin membuat Freya Familia berhutang budi kepada siapapun. Jadi, dia menyarankan Belle untuk mengunjungi Airmead dan mengatakan dia mungkin dapat membantu Belle. Belle memikirkan kemungkinan tersebut, namun entah kenapa dia memutuskan untuk tidak mengunjunginya. Dan Hedin pun membawa Belle ke kamarnya tempat dia bangun pagi ini. Dan di atas mejanya ada beberapa buku penuh dengan cerita petualang yang muncul seolah-olah sudah banyak dibaca. Dan Belle berpikir sepertinya dia akan senang untuk membaca buku itu. Belle juga melihat ke lemarinya dan menemukan beberapa senjata yang cocok dengannya. Di sisi lain, Hestia juga memikirkan sesuatu tentang Belle dan juga keadaan yang saat ini sedang terjadi. Mengingat tiba-tiba semua orang mempunyai sikap yang aneh juga. Di dalam kuil juga ternyata Aina mencari berkas mengenai Belle. Dia merasa penasaran dan kemudian dia menemukan kejanggalan dalam berkas-berkas tersebut. Kemudian dia mulai meneliti lagi dan dia menemukan sebuah catatan ketika dia menasihati Belle dahulu. Dan lalu Aina pun membaca catatan tersebut sambil menangis karena kenapa dia melupakan ingatan tersebut. Namun secara tiba-tiba ternyata Freya ada di belakang Aina dan mengambil bekas catatan dari Aina. Kemudian Freya sekali lagi memberikan pesonanya kepada Aina dan membuat ingatan Aina menjadi kacau lagi. Dan kemudian dia menyuruh Aina untuk pulang dan Freya datang ke Auronus. Saat bertemu Auronus, Freya mengatakan dia akan memberikan pesonanya kepada seluruh warga di Orario. Dan tentu saja Auronus mengatakan apa maksud tujuan dari Freya. Dan Freya mengatakan dia akan melakukan apapun selama dia bisa mendapatkan Belle. Dan kemudian dia pun pergi. Di malam yang sama juga, Hedin membawa Belle untuk bertemu dengan Freya. Karena tampaknya menurut Hedin, Freya khawatir dengan kondisi Belle setelah mendapatkan laporan bahwa Belle terkena sebuah kutukan. Dan saat Belle dan Freya bertemu, Belle masih meragukan bahwa dia adalah anggota Freya Familia. Dan kemudian Belle meminta pembuktian dengan cara untuk mengecek status yang ada di punggungnya. Freya kemudian menyetujuinya dan melakukan update status.
Dan hal yang ini membuat Belle kaget karena ternyata Freya bisa mengupdate statusnya dan tanda di punggungnya berubah menjadi tanda dari Freya. Di sini ternyata Freya menggunakan sebuah alat sihir untuk mengecek status, dan alat ini bisa mengecek status milik petualang lain. Namun terdapat beberapa keterbatasan seperti tidak bisa mengecek perkembangan status maupun sihir dan skill. Menerima kenyataan ini, akhirnya Belle pun merasa kalah dan dia pun terduduk. Freya mulai menghibur Belle dan goda Belle bahwa dia bisa tinggal di kamarnya untuk malam ini. Dan merasa malu, Belle pun menolaknya dan dia pergi ke kamarnya. Setelah Belle pergi, kemudian Freya memerintahkan Hyde untuk mengawasi Belle dan melaporkan setiap kegiatan harian Belle kepadanya. Dan juga Freya memanggil Horn dan memperingatkan Horn untuk kesepakatan mereka yang dulu. Nampaknya Freya sudah mengampuninya, namun Horn dilarang untuk membuat kesalahan yang sama seperti dulu lagi. Keesokan harinya, Belle mengikuti pelatihan di Freya Familia. Belle dulu sempat pernah mendengar desas-desus mengenai betapa kerasnya dari pelatihan dari Freya Familia. Namun, saat dia menjalaninya bersama anggota Freya Familia, dia sangat kesusahan karena pelatihan itu benar-benar seperti hampir membunuhnya. Di sini pelatihannya hanyalah untuk sebagian dari anggota dari level 1 hingga level 4, kecuali untuk penyembuh atau anggota non-kombatan lainnya. Mereka harus berlatih bersama untuk setiap pagi. Kemudian selama pelatihan, Belle hampir terbunuh beberapa kali karena saking kerasnya latihan. Dan di akhir latihan, Hyde menyembuhkan luka dari Belle. Dalam pelatihan, Belle tidak dapat memikirkan hal-hal mengenai apa yang sedang terjadi karena dia akan sibuk untuk bertahan hidup. Kemudian setelah makan malam, Hedin selalu membawa Belle ke kamar Freya. Di sana Freya menanyakan bagaimana tentang pelatihan Belle dan serta bercerita mengenai hal-hal yang dipikirkan Belle. Belle di sini juga menanyakan beberapa pertanyaan yang sebenarnya hanya bisa diketahui oleh beberapa orang terdekatnya saja. Namun Belle terkejut ketika Freya bisa menjawabnya. Freya juga bercerita seolah-olah dia memiliki ingatan yang sama dengan Belle. Di sini Belle juga sempat hampir berpikir bahwa dia sebenarnya mempunyai ingatan sisi lain bersama Freya dan hampir yakin akan hal itu. Namun ternyata di sini Freya bisa mengetahui tentang pengalaman-pengalaman Belle dari jurnal yang dia ambil dari Eina sebelumnya. Jadi sebelum bertemu dengan Belle, Freya membaca banyak jurnal untuk persiapan. Di sisi lain, Hestia menemui Auronus. Dia bersyukur bahwa Auronus tidak terkena pesona dari Freya. Dan di sini juga Hestia memprotes Auronus. Hal yang dilakukan Freya adalah melanggar sebuah aturan karena dia menggunakan kekuatannya kepada warga Orario. Namun Auronus mengatakan itu tidak melanggar aturan karena Freya tidak menggunakan arkanumnya. Dan di sini juga Hestia memberitahukan Auronus tentang Hermes yang memberikannya gulungan kertas. Dan dia bingung bagaimana cara mengembalikannya lagi dan waktu kapan. Kemudian Auronus hanya mengatakan bahwa ini akan menjadi dingin dan mereka semua harus menyiapkan kayu bakar. Dan setelah Hestia pergi, kemudian Auronus memerintahkan Veos untuk memberikan pesan ke Hermes untuk menyiapkan kayu bakar di musim ini, yang mana biasanya dilakukan oleh Ganesha Familia. Veos merasa bingung akan hal itu, namun Auronus hanya mengatakan Ganesha saat ini ditugaskan untuk penjagaan dari dungeon. Jadi hal yang paling tepat sekarang adalah menyerahkannya kepada Hermes Familia. Keesokan paginya, para elit Freya datang ke kamar Freya untuk melakukan sebuah pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas tentang pelatihan Belle, di mana ada beberapa anggota yang mengatakan bahwa kecepatan belajar Belle sangat tinggi dan juga bagaimana dia melalui pelatihannya. Di sana, kemudian Hedin menanyakan kepada Freya. Belle bertanya padanya tentang Sir. Dan di sini Freya memerintahkan Hedin bahwa menjawabnya seperti Sir tidak pernah ada sebelumnya.
Dan di akhir pertemuan tersebut, Hedin meminta izin Freya untuk melatih Belle secara personal. Dan kemudian Freya menyetujuinya. Setelah pertemuan berakhir, Hedin kemudian menuju ke tempat pelatihan dan kemudian berlatih bersama Belle. Dalam pelatihan itu, Hedin memberikan beberapa tips dan beberapa hari juga para anggota elit Freya Familia memberikan beberapa tips untuk Belle. Dan setelah pelatihan berakhir, Belle bertanya kepada Hyde apakah dia bisa keluar dari kediaman mereka. Hyde mengatakan bahwa tidak masalah, tapi dia harus berhati-hati ketika dia ke dungeon. Dia harus membawa 1 atau 2 orang bersamanya. Saat di luar, Belle sebenarnya mencoba untuk menemui beberapa orang seperti Hermes ataupun Xenos. Belle juga mengunjungi dungeon, namun dia tidak bisa menemui Wayne dan Xenos lainnya juga. Kemudian Belle mulai berpikir tidak nyaman dengan keadaan ini karena dia tidak dapat menemukan seorang pun yang dapat dia bicara dengan nyaman kecuali Freya yang bisa diajak bicara secara nyaman pada malam hari. Dan suatu malam ketika Freya dan Belle sedang mengobrol, Freya menyadari bahwa Belle saat ini terlihat sangat lelah. Dan nampaknya Belle mulai percaya bahwa ingatannya adalah dari kutukan. Freya tampak senang melihat hal ini karena jika keyakinan Belle mulai turun maka kekuatan skillnya pun juga akan menurun. Dan hal ini bisa membuat pesona Freya melekat kepada Belle. Dan saat Belle sudah pergi dari ruangan Freya, kemudian Otar masuk dan memberitahu Freya bahwa dia menerima kabar dari Ellen tentang Hostess of Fertility. Otar kemudian memberitahu Freya bahwa Mia belum melakukan apa-apa, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Ryu. Freya kemudian berkomentar tentang bagaimana dia pasti melarikan diri dari kota bersama Asvi. Kemudian Freya menyuruh Otar untuk menyiapkan jebakan saat mereka akan memasuki kota. Setelah Freya mengatakan ini, kemudian dia juga memberitahu Otar bahwa dia akan mengurusnya bersama dengan masalah tentang Anya itu sendiri. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Like jika kalian suka dengan videonya, komen jika kalian ingin membahas lagi untuk menambahkan informasi-informasi tambahan, dan juga subscribe untuk mendukung channel ini, dan goodbye.